aplikasi lain yang kita sudah set sekian, misalnya yang suka Photoshop misalnya dibuat dulu halamannya sekian kali. Maka satu persatu itu kadang membuat kita deg-degan banget gitu, belum rugi. Saya Vizi Andriani. Sebenarnya kalau intonasi itu tergantung pesan yang mau kita sampaikan itu seperti apa. Biasanya intonasi itu kita gunakan untuk penekanan ya pada satu informasi, bahwa kita menganggap penting informasi tersebut ada penekanannya. Nah, penekanannya itu tergantung kalau informasi itu sifatnya pertanyaan atau sifatnya empower atau memberi motivasi, itu mungkin intonasi akan lebih tinggi gitu. Tapi pada saat kita menyampaikan alur atau isi pesan dan sebagainya, itu biasanya kita akan mix antara tinggi, rendah dan sebagainya. Tapi pada saat kita ada penekanan kita itu sifatnya seperti empati atau kesedihan atau bahkan sifatnya kayak terkait dengan bujukan dan sebagainya, mungkin kita akan sedikit menurunkan intonasi tadi gitu. Nah, sementara kalau jeda itu biasanya kita gunakan itu untuk kalau kita baru menyampaikan sebuah informasi nih, dan informasi itu penting gitu ya, kita harus kasih jeda dulu nih sebelum kita menyampaikan informasi berikutnya. Kenapa? Karena yang namanya informasi penting itu kan harus dicerna. Jadi jeda itu digunakan untuk kita memberi waktu kepada audiens itu untuk mencerna pesan yang sebelumnya sudah kita sampaikan gitu. Jadi pesan pentingnya itu nggak sia-sia gitu, nggak lewat gitu aja. Biasanya gini sih, kalau inti dari pada saat kita mau berbicara di depan publik, kita tuh kuasai materi gitu ya. Itu hal yang kayaknya wajib gitu. Kita harus bisa menguasai materi itu sangat dalam gitu. Jadi karena kita nggak pernah menduga itu, umpamanya kalau ada pertanyaan aja gitu kan, kita nggak pernah menduga pertanyaan dari audiens itu apa gitu ya. Jadi penguasaan materi itu justru sangat membantu kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian karena kita menguasai materi tersebut, otomatis pada saat kita berbicara di depan publik itu kita akan menyampaikan itu kayak kita memberi informasi yang biasa gitu, karena kita bukan informasi biasa dalam arti nggak penting ya, tapi seperti kita menyampaikan informasi yang sehari-hari sudah sering kita sampaikan gitu, karena kita sudah punya pendalaman terhadap materi tersebut ya. Kalau samalah kayak orang marketing butuh product knowledge dan sebagainya supaya mereka bisa menjelaskan kepada publik ya, atau target gitu ya, untuk tentang pemahaman produk gitu. Hal seperti itu sih. Jadi learning by doing, jadi semakin sering kita lakukan semakin kita terbiasa. Oh, audiens tidak responsif itu kan bisa macam-macam ya. Bisa itu karena cara kita yang nggak menarik. Itu kalau seperti itu kita harus bisa ngelihat sendiri nih, yang tidak responsif itu dia sendiri atau semua audiens gitu ya. Kalau semua audiens seperti itu berarti ada di kita nih masalahnya. Ya, entah itu cara kita menyampaikan, cara atau materi kita yang tidak menarik, atau ya kitanya. Intinya kita harus melihat diri kita ini yang salah nih apa ya. Atau bisa juga kita berpikir mereka lagi ngantuk ya, kayaknya kita harus ice breaking atau gimana gitu ya, atau kita berusaha untuk naikin mood mereka dengan cairin suasana gitu ya. Tapi kalau cuma satu orang dari semua, bisa jadi umpamanya dia lelah atau capek gitu ya. Kalau memungkinkan kita samperin umpamanya untuk kita ajak diskusi, kalau ini menurut kamu gimana, tapi jangan kita langsung tujukan ke mereka, tapi kita beberapa orang dan dia termasuk di dalamnya gitu. Jadi dia tidak merasa seperti ditegur gitu ya, tapi intinya kita ikut melibatkan dia. Cuman kalau karena satu hal seperti kayak karena dia terlihat tertidur atau apa, lelah, kalau yang lain masih responsif, mungkin
sedikit banyak kita bisa bukan mengabaikan sih, tapi mungkin oke, karena dia lelah aja. Jadi nggak usah sampai harus dilibatkan terus. Tapi kalau memang masih memungkinkan, ya itu kita libatkan dengan cara tadi, bertanya, negur dan sebagainya. Harus dong. Sekarang kayaknya udah eranya ya, dimana semua orang itu harus bisa menyampaikan sebuah pesan gitu. Semua orang harus bisa menjelaskan ke masyarakat banyak, halayak banyak, tergantung apapun kita sebagai apa, maksudnya apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, itu kayaknya udah jadi satu hal yang harus sih sebenarnya gitu. Karena di era sekarang ini kemampuan kita menyampaikan pesan kepada halayak banyak itu justru menjadi satu hal, menjadi sebuah kekuatan sih sebenarnya ya, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah skill yang penting gitu di pekerjaan apapun gitu. Kayaknya harus sih. Saya nggak bosan-bosan di sini ngulang-ngulang kata ini, learning by doing gitu. Jadi semakin sering kita melakukan, semakin kita terbiasa gitu. Karena public speaking itu kalau dibilangin ilmu itu sih secara ilmu bukan ilmu yang kayak kita belajar teori dan sebagainya, itu nggak ada teori yang pasti gitu ya. Tapi dia cuma bisa lewat kita latihan. Semakin sering kita menyampaikan satu pesan, semakin kita terbiasa, semakin kita menganggap itu adalah hal yang menjadi kesehariannya kita gitu ya. Nah, jadi learning by doing, terus yang pasti itu pemahaman kita terhadap materi. Jadi jangan deh coba-coba kita menyampaikan satu materi yang kita sendiri nggak paham gitu ya, yang penguasaan kita terhadap materi tersebut itu kurang, ya mending di skip gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi itu akan menghambat kita sendiri gitu. Kalaupun kamu ingin menyampaikan atau kita ingin menyampaikan pesan terkait hal tersebut yang kita nggak pahami, pelajari dulu, dalami dulu tema tersebut, baru kita bisa menyampaikan. Karena kita nggak mungkin kan, intinya gini deh, kalau kita public speaking itu berarti kita berbicara dengan orang lain yang mungkin menganggap kita lebih paham. Tapi kalau kita sendiri nggak paham, ya masa kita menginformasikan orang lain tentang sesuatu yang kita nggak paham, ya kayak gitu sih. Saya dengan Ida dari Petra Anggrek, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan. Berkomunikasi dengan media sosial itu gampang-gampang susah. Tapi ketika kita dengan media sosial, kita sampaikan kegiatan kita yang positif supaya masyarakat bisa mengetahui apa kegiatan kita pada hari itu. Bahkan bisa mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan juga seperti yang kita lakukan. Bahkan pada hari ini kita berkegiatan dengan Kampus Mustopo, kita menerima pembelajaran, itu pun akan menjadi bermanfaat buat kita dan mungkin orang lain yang membaca atau melihatnya. Iya, sangat mempengaruhi karena dengan media sosial kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang sebelumnya kita tidak kenal, tapi kita ambil pembelajaran yang paling baik dan juga benar. Terlepas dari itu, kita juga harus selalu mengetahui apa yang harus kita pelajari atau kita ketahui dari media sosial. Iya, sangat berkontribusi karena setiap kegiatan tanpa adanya share atau media sosial tidak diketahui oleh masyarakat luas. Artinya dengan media sosial, masyarakat yang ingin menggunakan Airpetra atau ingin tahu tentang kegiatan di Airpetra atau mungkin ingin berbagi di Airpetra bisa melaksanakan karena melihat dari media sosial yang sudah kita share tersebut. Makanya tadi kalau fotonya tidak sengaja kita pakai kamera yang seperti ini, kalau dia di tengah-tengah ya. Saya Rohim Agustani bin Hamdani dari Airpetra Melati Indah, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Itu sangat penting sekali karena itu sangat membantu kinerja kita dalam melaksanakan dan pendekatan kita kepada kemasyarakatan. Karena dengan media sosial, apa yang kita utarakan akan terus berjalan, di like. Kalau yang bersifat positif, alhamdulillah sangat berkembang sekali. Tapi kalaupun ada yang negatif buat acuan, kita akan merubah keadaan seperti yang akan lebih baik lagi. Manfaat
manfaat yang terbesar salah satunya kita jadi menginformasikan bahwa di setiap wilayah ada tempat fasilitas yang dikatakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kalangan orang banyak, untuk masyarakat. Karena RPTRA diciptakan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi manfaatnya sangat luar biasa karena sudah banyak contohnya dengan adanya RPTRA, masyarakat sekitar yang ada yang sudah pakai fasilitas RPTRA sangat terbantu sekali dan sangat menguntungkan dalam hal contohnya arisan keluarga, ada acara anak-anak belajar yang rumahnya mungkin nggak memadai, bisa pakai fasilitas yang ada di RPTRA. Oh iya, sangat membantu sekali, sangat membantu karena dengan adanya media sosial kita bisa nge-forward, bisa memfollow up ke masyarakat tentang pendidikan, tentang pentingnya RPTRA ada di wilayah kita masing-masing. Ya, jadi sangat terbantu sekali untuk masyarakat. Kalau bisa, kalau memang ada anggarannya lagi, bisa diciptakan RPTRA yang baru karena sangat luar biasa. Karena kan ada beberapa kelurahan yang belum ada RPTRA-nya Kak. Itu deh. Jadi beliau juga sangat mengharapkan. Tapi karena terbatasnya anggaran mungkin, penting ingat jaga ibadah sholat. Allah akan jaga kita, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.